Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah. Saya berharap kita semua dalam kondisi tubuh yang sehat, kita tetap bisa berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan, khususnya yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Nah, mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita sekali lagi mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu di dalam doa kami. Oleh karena sesungguhnya kami menyadari ya Tuhan, kelemahan dan keterbatasan kami membutuhkan pertolongan Engkau, apalagi ketika kami harus merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau saja yang memberikan pertolongan kepada kami, baik kepada kami yang mendengarkan ataupun yang menyampaikan. Tuhan, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, khususnya ketika kami merenungkan firman-Mu, pikiran dan hati kami boleh dicerahkan oleh Allah Roh Kudus yang bekerja dengan leluasa di hati kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh mampu mengerti kebenaran firman Tuhan dengan benar. Dan Tuhan juga tolong kami supaya kami boleh mengaplikasikan, kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami, supaya hidup kami makin hari makin memuliakan Engkau, supaya hidup kami makin hari makin menyenangkan Engkau, supaya hidup kami makin hari makin memuliakan Engkau, dan juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam segala kelemahan, keterbatasan, bahkan dosa yang ada di dalam diri sekalipun, Tuhan tetap berkenan memakainya untuk menjadi alat berkat bagi semua kami yang mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman ini untuk sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kami, bukan hanya yang mendengarkan tetapi juga yang menyampaikannya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, oleh karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah hati yang memberi. Dan dasar perenungan kita adalah di dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Ya, yang ada di sini ataupun juga yang ada di rumah, saya ingin supaya kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini, sehingga nanti dalam pembahasan kita lebih meresapi oleh karena kita sudah baca lebih dulu. Nah, mari saudara, kita membuka kitab kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara, jikalau kita boleh memperhatikan Alkitab kita, khususnya di pasal yang ke-16 ini, kita mendapati bahwa pasal 16 dari surat 1 Korintus merupakan bagian yang terakhir, saudara. Ya, sebelum masuk nanti ke 2 Korintus. Nah, saudara, waktu kita membacanya, kita menjumpai kata tentang di awal ayat yang pertama. Nah, saudara, kata tentang di sini ini menunjukkan sebuah transisi di mana Paulus beralih ke topik yang baru. Paulus tidak lagi berbicara tentang kebangkitan yang dicatat di dalam dalam pasal 15, melainkan tentang pengumpulan uang atau dana untuk orang-orang kudus di Yerusalem yang berada di dalam kekurangan. Nah, di sini kita menjumpai bahwa Paulus sebenarnya sedang berbicara
tentang hal yang praktis. Hal praktis yang berkaitan dengan pengumpulan dana, saudara. Ya, jadi persembahan yang dikumpulkan untuk menolong orang-orang Yahudi yang kekurangan. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan akan perjalanan kehidupan kita, kita jumpai bahwa sebenarnya kemajuan teknologi hari ini itu memberikan sangat banyak kemudahan yang bisa kita nikmati. Ya, kalau dulu orang cuci baju itu harus berjuang begitu ya. Kalau saudara perhatikan ya, mungkin orang-orang tua yang dulu sebelum mesin cuci ada. Nah, sekarang mesin cuci ada, tinggal kita masukin, kita jalankan, biarkan saja. Ada banyak kemudahan, saudara. Orang panasin makanan, sekarang ada microwave, tinggal masukin, biarkan. Kita bisa mengerjakan yang lain. Nah, itulah sebabnya, saudara, banyak hal yang menolong sehingga hidup kita itu menjadi kehidupan yang praktis, bukan? Tetapi satu pengaruh juga mencengkeram kehidupan. Ada banyak orang yang sebenarnya ingin sekali hidup itu praktis. Bahkan ketika datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, kalau boleh kebenaran firman Tuhan itu disampaikan secara praktis. Nggak usah penguraian-penguraian yang dalam. Nggak usah bicara tentang doktrin-doktrin yang jelimet. Doktrin-doktrin yang dalam, yang sulit, yang membutuhkan konsentrasi pemikiran yang dalam. Karena hari Senin sampai dengan hari Sabtu sudah bekerja keras, sudah banyak berpikir. Tolonglah hari Minggu kalau kebaktian, khotbahnya itu jangan yang membuat kita harus konsentrasi, memberikan pemikiran kita, memikirkan hal-hal yang terlalu dalam. Nggak usahlah bicara tentang doktrinal. Ini gereja, ini bukan kuliah di sekolah teologi. Tapi saudara, saya ingin berkata kepada saudara-saudara, mari kita perhatikan apa yang tertulis di dalam pasal 16 ayat 1 sampai 4 dan LA itu memberi judul bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Sebenarnya saudara, ini memang hal yang praktis, tetapi tidak lepas dari doktrin yang Paulus sudah uraikan dalam pasal 15 tentang kebangkitan. Karena itu saudara, kita simpulkan bahwa sebenarnya doktrin itu sangat penting untuk kita pelajari. Oleh karena doktrin harusnya menjadi dasar bagi tindakan praktis. Kita tidak bisa mengatakan kamu harus lakukan ini itu dan sebagainya sebagai sesuatu tindakan praktis yang harus kita hidupi sebagai orang percaya tanpa ada dasarnya. Kalau kita hanya bicara tentang kebaikan-kebaikan yang harus dihidupi dan dilakukan, maka sebenarnya agama lain pun melakukan yang sama, bukan? Bahkan kalau kita perhatikan orang-orang yang beragama lain kelihatannya hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang Kristen. Kenapa demikian? Karena seringkali orang Kristen cuma berpikir hal praktis yang dia ingin lakukan tanpa dasar doktrinal yang kuat. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, sebelum Paulus berbicara tentang hal praktis, dia meletakkan lebih dulu doktrin itu. Nah, inilah pola penulisan yang Paulus buat sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang di dalam pasal 15, Paulus memang bicara tentang kebangkitan. Tetapi di dalamnya mengandung doktrinal yang sangat penting. Ya, ada beberapa doktrin yang diungkapkan di situ. Kita bisa melihat Paulus bicara tentang doktrin manusia dan dosa. Oleh karena manusia jatuh dalam dosa, maka dia membutuhkan keselamatan, dan keselamatan, doktrin keselamatan pun disampaikan di situ. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, tidak ada di dalam yang lain. Karena manusia tidak pernah bisa berusaha untuk menyelesaikan dosanya sendiri. Lalu doktrin yang begitu kental tentang Kristus, khususnya bahwa orang percaya itu punya iman akan sia-sia kalau Yesus yang mati, yang kita percaya menebus dosa, tetapi kemudian tidak bangkit. Karena kita pun akan mati tanpa penebusan dosa. Karena Kristus yang mati tidak dibangkitkan. Jikalau Yesus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Bahkan kalau kita hanya berharap kepada Yesus di dalam hidup yang sementara ini, tetapi tidak berkaitan dengan hidup yang akan datang, maka kita adalah orang-orang yang paling bodoh sebenarnya. Itu Paulus ungkapkan semua di dalam pasal yang ke-15. Dan yang paling kental di dalam pasal 15 itu adalah doktrin tentang akhir zaman. Bahwa akan ada kehidupan nantinya setelah kita mati nanti. Ya, karena Yesus bangkit, maka itu juga memberikan jaminan kepada kebangkitan nanti.
Itulah sebabnya Paulus mengakhiri pasal yang ke-15 dengan satu ayat yang sangat penting dan barangkali di antara kita menghafal ayat ini. Saya membacakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Dikatakan di sana, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saudara, mulai kita membayangkan, ngapain sih orang berjerih payah? Ngapain sih kita melakukan pekerjaan Tuhan? Kalau andai kata tidak ada kebangkitan, kalau andai kata mati, selesai semuanya, beres, nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada hal yang bisa kita nikmati di dalam kehidupan yang akan datang, yaitu hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ngapain sih? Buat apa semua itu dilakukan? Dan itulah yang menjadi dasar sebelum Paulus bicara lebih jauh tentang hal yang praktis, yaitu di dalam memberi bantuan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, kita akan mencermati apa yang tertulis di dalam pasal 16, khususnya mulai dari ayat yang pertama. Nah, saudara, di dalam memberi bantuan kepada jemaat Yerusalem yang di dalam kekurangan, memang tidak dijelaskan mengapa jemaat Yerusalem itu hidup dalam kekurangan. Tetapi kalau kita melihat, kita teliti firman Tuhan, bahwa memang terjadi penganiayaan kepada orang Kristen di Yerusalem, sehingga jemaat itu tercerai-berai dan dalam pelarian dan dalam hal-hal yang mereka kerjakan, mereka menemukan kesulitan sehingga mereka hidup di dalam kekurangan. Dan kalau saudara pelajari apa yang Paulus tulis di dalam kitab Roma ayat yang ke pasal 15 ayat 27 dan selanjutnya, Paulus bilang, kamu menikmati harta rohani dari orang Yahudi, maka wajiblah juga kamu berbagian dari harta duniawimu kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Kenapa Paulus bicara seperti itu? Karena Paulus menyadari betul bahwa keselamatan datang dari orang Yahudi. Ini kata Tuhan Yesus. Bahkan pengabar-pengabar Injil, Paulus sendiri adalah orang Yahudi yang memberitakan Injil sehingga orang-orang itu bisa percaya. Sehingga di dalam ayat 1, saudara, kita lihat di situ, Paulus tidak hanya mendorong orang-orang atau jemaat Korintus untuk memberi bantuan kepada jemaat Yerusalem yang kekurangan, tetapi dia juga mengatakan dia memberi petunjuk juga yang sama kepada jemaat-jemaat di Galatia. Baik itu jemaat Galatia atau jemaat di Korintus, itu adalah jemaat-jemaat yang sebenarnya tidak terlalu banyak, walaupun mungkin ada orang-orang Yahudi, tetapi lebih banyak mereka itu adalah orang-orang Yunani. Sehingga mereka yang sudah menikmati harta rohani melalui orang-orang Yahudi, maka wajiblah mereka juga berbagian di dalam harta duniawi, yaitu keuangan yang mereka miliki, membantu orang-orang Yahudi. Maka saudara, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan di sini, ya, yang menjadi poin kita hari ini adalah Paulus mendorong bukan hanya orang Korintus, tetapi jemaat-jemaat, ya. Kalau jemaat-jemaat itu berarti banyak di provinsi Galatia dan Korintus yang terletak di provinsi Akhaya ini bisa berbagian di dalam memberi untuk orang-orang Yahudi yang kekurangan. Nah, untuk memberi, saudara, kita perlu satu hal yang penting, yaitu milikilah hati yang memberi. Bukan hanya untuk jemaat-jemaat yang ada Galatia, tapi Paulus mendorong jemaat Korintus. Dan tentu saja, saudara, berkaitan juga dengan saudara dan saya. Kita perlu memiliki hati untuk memberi. Kenapa, saudara? Karena hati itu menjadi pusat hidup daripada manusia. Tanpa hati yang memberi tidak ada gerakan untuk melakukan sesuatu untuk memberi. Jadi mulai dulu dari hati. Oleh karena kalau kita membaca Amsal 4 ayat 23, saudara, kita jelas menemukan bahwa hati itu menjadi pancaran dari kehidupan. Saudara, Amsal berkata kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Maka hati yang mau memberi itu harus mulai lebih dulu. Tanpa hati yang mau beri, maka kehidupan yang terpancar pun tidak ada tindakan memberi. Orang memberi itu harus dimulai dari hati yang mau memberi, saudara. Dan bahkan, saudara, kalau kita memperhatikan apa yang ditulis di dalam Kisah Rasul, khususnya Kisah Rasul pasal 20 ayat 35, itu ditulis di sana bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sehingga kita jumpai lagi hal memberi itu merupakan hak istimewa.
Jadi memberi itu bukan berarti menjadi beban, saudara. Tetapi terlebih berbahagia memberi daripada menerima, saudara. Hari ini di tengah-tengah dunia kita pingin supaya kita menerima. Bahkan kalau boleh apa yang kita kumpulkan kita dekat benar-benar, dan tidak pernah ada dorongan sedikit pun untuk kita memberi. Padahal Alkitab memberitahu kita bahwa terlebih berbahagia mereka yang memberi daripada mereka yang menerima. Lalu kemudian Paulus menjelaskan hal ini dan dikaitkan dengan doktrin yang diungkapkan di dalam pasal yang ke-15. Maka dia memberi itu sebenarnya berkaitan dengan kekekalan. Itu yang dicatat, yang disimpulkan setelah dia bicara panjang lebar tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang percaya di akhir zaman nanti. Maka di dalam ayat 58 bahwa disuruh orang percaya giat di dalam pekerjaan Tuhan. Orang percaya punya persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahnya, jerih payahnya itu tidak akan menjadi sia-sia, karena itu akan nanti dibawa kepada kekekalan, saudara. Waktu kebangkitan orang-orang mati ketika Yesus datang pada kali kedua, itu akhir zaman di mana setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, bukan? Dan salah satu di dalamnya adalah perbuatan di dalam hal memberi. Oleh karena nantinya setiap orang itu akan dihakimi, dan penghakiman itu didasarkan pada apa yang dilakukan oleh setiap orang percaya semenjak dia menerima Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara jangan berpikir penghakiman itu hanya diberikan kepada orang tidak percaya. Betul ya, penghakiman hidup dalam kebinasan kekal. Ya, jadi kebinasan kekal tetap hidup. Ya, tetap punya kekekalan tapi di dalam kebinasaan. Namun orang percaya punya kekekalan di dalam hidup yang kekal. Namun di dalam hidup yang kekal itu kita pun akan dihakimi. Jadi iman itu membawa kita kepada hidup yang kekal. Perbuatan kita ini akan menghasilkan upah yang akan kita terima. Karena itu Paulus memberi jaminan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan akan hargai, Tuhan akan memberi upah kepada apa yang kau lakukan semenjak engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Inilah sebuah dasar yang kuat untuk dorongan yang Paulus berikan. Bukan hanya kepada jemaat Korintus, tapi kepada seluruh jemaat-jemaat yang notabene-nya adalah orang-orang Yunani, supaya mereka bisa berbagian dalam memberi kepada orang-orang Yahudi yang kekurangan. Nah, itulah yang Paulus sampaikan di bagian ini. Lalu kemudian selanjutnya kalau kita lihat ayat yang kedua, saudara. Ayat kedua ini mengungkapkan satu pola dalam memberi. Nah, pola ini harusnya juga menjadi pola saudara dan saya, waktu saudara dan saya memberikan persembahan. Ya, jadi ini sebenarnya memang pengumpulan dana membantu orang-orang Yahudi yang kekurangan, tetapi ini juga akhirnya menjadi prinsip di dalam kita memberi persembahan hari ini. Nah, saudara, mari kita lihat pola apa yang sedang Paulus ungkapkan di dalam ayat yang kedua. Saudara, di dalam ayat yang kedua ini saya memberi 4P. Ya, 4P. P yang pertama adalah personal atau pribadi. Itu dengan kalimat yang Paulus tuliskan di situ adalah hendaklah kamu masing-masing. Sehingga saudara memberi itu menjadi tanggung jawab setiap pribadi. Ya, bukan kelompok. Ya, memberi memang bisa dalam bentuk kelompok, tetapi tetap ada pertanggungjawab pribadi setiap orang. Itulah sebabnya di dalam ayat yang kedua dikatakan hendaklah kamu masing-masing. Jadi setiap pribadi itu punya tanggung jawab di dalam memberi. Demikian juga setiap pribadi punya tanggung jawab di dalam memberikan persembahan ketika engkau datang ke gereja. Inilah pola memberi yang sedang Paulus jelaskan kepada orang-orang Korintus. Ini sebuah petunjuk yang bisa kita terapkan juga di dalam kita memberi persembahan. Ya, kalau saudara kita tahu bahwa gereja pada zaman itu mungkin gereja tidak seperti kita saat ini. Gereja zaman itu adalah gereja yang ada di rumah-rumah, belum punya gedung seperti yang kita punya sekarang. Ya, banyak urusan pun mungkin masih sangat sederhana, tidak lebih ruwet atau lebih terperinci seperti yang kita jalani sekarang. Tetapi mari kita perhatikan, Paulus mengatakan
bahwa memberi itu harusnya personal, memberi itu adalah keputusan pribadi masing-masing orang yang bertanggung jawab di dalam hal memberi. Lalu yang P yang kedua, saudara, P yang kedua itu berarti periodik, berkala atau teratur. Nah, ini kita jumpai di dalam kalimat hari pertama dari tiap-tiap minggu. Ya, saudara, hari pertama tiap-tiap minggu. Kalau kita perhatikan Alkitab kita, dikatakan hari pertama minggu itu berkaitan dengan apa, saudara? Itu berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Lalu kalau kita perhatikan lagi, Roh Kudus turun di dalam Kisah pasal 2. Itu pun terjadi hari pertama minggu itu. Dan kemudian kita akan cermati bahwa orang-orang percaya, murid-murid Tuhan akhirnya berkumpul di hari pertama minggu itu. Ini juga yang menjadi landasan, saudara, kenapa orang Kristen hari ini ibadahnya hari Minggu. Ya, hari pertama minggu itu tuh hari Minggu. Karena di dalam kalender orang Yahudi hari ke-7 itu adalah hari Sabtu. Dan hari ke-7 bagi orang Yahudi itu adalah Sabat, hari ibadah mereka. Tapi kemudian itu menjadi bergeser sejak Yesus bangkit. Lalu kemudian gereja di Perjanjian Baru berdiri di hari Pentakosta, itu pun adalah hari Minggu. Sehingga saudara, waktu kita beribadah hari Minggu ini sebenarnya adalah satu celebration, satu perayaan akan kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi landasan iman percaya kita. Lalu kita merayakan juga berdirinya gereja di Perjanjian Baru yang sedikit berbeda dengan gereja Perjanjian Lama, ya. Perjanjian Lama juga umat Tuhan itu sebenarnya juga gereja. Tetapi umat Tuhan di Perjanjian Lama itu didasarkan pada keturunan hubungan darah daging. Tetapi kemudian gereja Perjanjian Baru tidak lagi mengenal hubungan darah daging. Tetapi gereja Perjanjian Baru adalah gereja yang berdiri berdasarkan iman di dalam Kristus Yesus. Nah, inilah yang sedang Paulus katakan, tiap hari pertama dari tiap-tiap minggu kamu mengumpulkan persembahan. Dan ini pun menjadi dasar gereja menjalankan persembahan di hari Minggu. Ya, kalau saudara ibadah hari Minggu, ada persembahan yang saudara berikan. Nah, memang saudara, ini persembahan yang diberikan di hari Minggu di gereja Tuhan itu persembahan yang banyak kegunaannya. Paling utama adalah bagaimana gereja ini melakukan operasionalnya. Ya, ada biaya-biaya yang dibutuhkan. Bagaimana bisa memenuhi biaya-biaya itu kalau jemaat itu tidak berbagian di dalamnya dalam hal memberikan persembahan. Di sisi yang lain, gereja juga melakukan misi penginjilan. Misi itu pun butuh dana. Dana dari mana? Harus dari jemaat Tuhan. Selain itu, saudara, kita pun juga harus membantu orang-orang yang kekurangan di dalam jemaat kita ataupun orang-orang di luar sana. Itu pun membutuhkan dana. Dari mana dana itu kalau jemaatnya tidak berbagian? Maka saudara, di hari Minggu kita menjalankan persembahan. Ya kan? Saudara datang ada memberikan persembahan. Untuk apa? Untuk berbagai macam kebutuhan yang gereja butuhkan. Di sisi yang lain, saudara, di tengah-tengah pandemi ini, saudara, kita juga membuka satu rekening fight to COVID, begitu ya. Rekening itu ada tertera ya di warta ataupun dalam penayangan biasanya sebelum ibadah tadi. Itu untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang ketimpa kesulitan ekonomi di masa-masa pandemi ini. Nah, semuanya ini membutuhkan hati yang memberi dari jemaat Tuhan. Lalu kemudian tindakan memberi itu dilakukan. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Bagi gereja di dalam operasionalnya dan juga bagi misi yang Tuhan percayakan bagi gereja Tuhan jalankan. Nah, saudara, inilah sebenarnya menjadi dasar, saudara. Tetapi kemudian P yang ketiga adalah proporsional atau sebanding, saudara. Ini termaktub di dalam kata sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Jadi saudara, pemberian yang kita berikan itu harus proporsional juga, sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Jadi yang kita dapatkan atau yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita, seberapa banyak
kita ambil sebagiannya untuk kita berikan bagi pekerjaan Tuhan. Hari ini begitu ya. Kalau jemaat Korintus pada masa itu mereka memberi secara proporsional, mereka mengambil sebagian dari apa yang mereka terima untuk membantu jemaat di Yerusalem yang ada dalam kekurangan. Ya saudara, jadi kita tidak pernah memberi melampaui apa yang kita dapatkan, tapi kita memberi secara proporsional sebanding dengan yang kita terima. Sesuai dengan yang kita peroleh, kita sisihkan sebagian. Tuhan tidak minta kita memberikan seluruh yang kita dapatkan. Tuhan minta kita punya hati memberi, lalu kita memberi sebanding dengan apa yang kita terima. Ya memang saudara, kita memberi persembahan perpuluhan misalnya. Ini persembahan minimum sebenarnya yang harus kita persembahkan. Di samping itu masih ada persembahan-persembahan yang lain. Jadi jangan kita punya prinsip ketika kita sudah memberi perpuluhan, 10% kan punya Tuhan, 90% punya saya pakai sesuka saya. Tidak demikian. Tetapi seluruh harta kekayaan itu Tuhan titipkan kepada kita. Kita mengelolanya dan kita memberi sebanding dengan yang kita terima. Tetapi tetap harus dilandaskan dari hati yang mau memberi. Kalau saudara tidak punya hati yang memberi, seberapa banyak yang saudara terima, tidak akan pernah saudara sisihkan untuk memberi. Pasti itu. Tetapi ketika saudara punya hati yang memberi, saudara tidak akan hitung-hitungan, oh ini yang 10% sudah cukup. Enggak. Bahkan saudara, kalau saudara pelajari sejarah, ada orang-orang Kristen yang memang punya penghasilan yang besar, mereka bisa hidup dengan 10% penghasilan mereka, dan 90% mereka berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kita tidak sampai segitu mungkin ya. Tetapi jangan juga kita begitu berat ketika kita memberi. Ingat, memberi itu hak istimewa. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Ya, bukan berarti juga kita jangan terima begitu ya. Kita akan minta Tuhan juga berkati pekerjaan kita, berarti kita terima juga kan. Tapi akan lebih berbahagia kalau kita bisa berbagian untuk memberi. Satu sukacita yang bisa kita nikmati saat kita memberi. Lalu P yang keempat saudara. Apa itu P yang keempat? P yang keempat itu pemisahan. Ya, dikatakan di sana menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Saudara, sekali lagi ya, sebanding itu berarti ada penyisian ya. Kita menyisihkan sebagiannya. Nah, pada zaman itu memang tidak dilakukan bawa ke gereja atau pertemuan orang percaya, tapi simpan dulu di rumah. Simpan di rumah, dan waktu Paulus datang, ada yang tersedia untuk mereka persembahkan. Jangan sampai Paulus datang tergopoh-gopoh, aduh, di mana ya? Kalau itu tidak disisihkan, saudara, maka uang itu bisa digunakan. Tapi kalau itu disisihkan karena kita punya hati yang memberi, maka uang itu tidak akan pernah digunakan. Nah, saudara, di masa pandemi ini, saudara datang ke gereja bisa langsung memberikan persembahan. Atau saudara di rumah bisa memberikan persembahan melalui transfer. Tapi ada orang-orang yang mungkin tidak biasa transfer. Maka di sini disuruhkan masukkan ke amplop, simpanlah, nanti kalau saudara datang ke gereja, saudara baru bawa. Nah saudara, ini yang dilakukan juga oleh jemaat di Kaimtong. Puji Tuhan, jemaat Kaimtong benar-benar jemaat yang punya hati mau memberi. Ya saudara, beberapa waktu yang lalu jelas sekali saya melihat akan hal itu. Ada jemaat yang mungkin dia tidak biasa transfer. Jadi dia memang punya amplop, lalu dia sisipkan uangnya, disisihkan. Setiap minggu dia sisihkan. Kita tidak ibadah secara tatap muka kan mulai 22 Maret kalau saya tidak salah ingat ya. 22 Maret itu kita tidak lagi tatap muka, dan jemaat ini mulai dari 22 Maret itu amplopnya satu-satu. Sampai begitu banyak, lalu dia titipkan salah satu majelis untuk diberikan ke gereja. Dan itu lengkap saudara, saya melihat dan memang saya ikut menghitung waktu itu ya. Amplopnya itu masing-masing saudara, tiap minggu, bahkan bukan hanya hari Minggu, karena waktu kita tidak ibadah itu ada Jumat Agung, ada kenaikan Tuhan Yesus.
itu pun juga dimasukkan di dalam amplop. Jadi amplopnya masing-masing sampai dengan minggu terakhir waktu dia serahkan kepada salah satu majelis untuk dibawa ke gereja, karena memang usianya juga di atas 60 yang tidak mungkin bisa datang beribadah. Nah saudara, kalau orang ini tidak punya hati yang memberi, dia nggak akan melakukan itu. Tetapi karena dia punya hati yang memberi, satu amplop demi satu amplop setiap minggu, bahkan Jumat Agung dan kenaikan Tuhan Yesus pun ada di sana dan diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi saudara, tanpa hati yang memberi, nggak akan ada niat seperti itu saudara. Kadang-kadang orang berpikir, nanti sajalah, kan nanti kalau datang ke gereja bisa saya persembahkan seluruhnya misalnya. Tapi saudara, kalau itu tidak disisihkan, maka bisa saja itu digunakan, sehingga pada saat saudara mau mempersembahkan, sudah nggak ada, sudah terlanjur digunakan. Nah inilah yang Paulus minta supaya jemaat Korintus pisahkan dulu, simpan di rumah, jangan digabungkan dengan uang belanjamu, kira-kira begitu ya. Uang belanja itu uang belanja, tapi yang persembahan ini yang saudara mau berikan untuk membantu orang Yahudi yang kekurangan, sisihkan, nanti pada saat aku datang barulah aku kumpulkan. Jangan sampai aku datang ternyata nggak tersedia uangnya karena tidak disisihkan. Nah begitu juga saudara hari ini, kalau saudara di rumah, saudaraku, persembahan yang saudara bisa berikan bisa dimasukkan ke amplop. Kalau saudara kesulitan untuk transfer, apalagi generasi yang mungkin agak senior, QR code pun juga tidak mengerti begitu ya, bagaimana men-scan dan bagaimana memberikan persembahan. Tapi bisa dikumpulkan di amplop seperti jemaat yang tadi saya katakan. Nah saudara, kalau belum bisa datang ke gereja, bisa diantar atau kemana, berikanlah kepada majelis yang bisa memasukkannya ke gereja. Lalu itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Nah saudara, selanjutnya ketika kita masuk kepada ayat yang ketiga dan keempat saudara, maka kita menjumpai bagaimana Paulus juga merincikan tentang mengelola pemberian itu. Saudara, Paulus tahu bahwa uang itu sensitif. Ya saudara, waktu majelis yang dititipin uang persembahan itu, dia pun juga sangat tidak nyaman begitu ya. Karena ini uang orang yang dipercayakan kepada dia. Dia tidak ingin menghitung sendiri. Ya, harus berikan dulu ke gereja. Lalu itu amplopnya tidak dibuka sama sekali. Baru dibuka saat perhitungan di gereja. Karena uang itu sensitif. Maka Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, kalau aku datang, ya, kamu bisa tunjukin orang-orang yang layak, begitu ya. Dan saudara perhatikan di sana kata orang-orang, menunjukkan jamak, sehingga kita dapati bahwa dalam mengelola pemberian atau dalam mengelola keuangan itu harus bersifat jamak dari orang-orang yang layak dipercaya, bukan satu orang. Itulah sebabnya saudara, sebagai bendahara gereja itu tidak boleh satu orang. Ya, bendahara di organisasi manapun seringkali kita percayakan minimal 2 orang. Kenapa saudara? Karena satu orang itu risk sekali. Karena ini tanggung jawab yang cukup besar, apalagi tanggung jawab dengan uang orang yang memang dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, sehingga kita bukan hanya bertanggung jawab kepada orang bersangkutan, kita pun bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga di dalam mengelola itu harus sifat jamak ya. Mengelola pemberian jamak dan harus dikelola oleh orang-orang yang bisa dipercaya. Saudara, kita punya majelis, meskipun bendahara 2, tapi ada majelisnya. Kita tetap doakan supaya majelis kita itu bertanggung jawab dalam mengelola keuangan gereja. Persembahan-persembahan yang diberikan itu dikelola dengan baik, dengan bertanggung jawab oleh orang-orang yang memang bisa dipercaya saudara. Sehingga saudara dalam mengelola itu harus bertanggung jawab juga dalam penggunaannya. Ya, Paulus jelas mengatakan di dalam ayat 3 dan 4, bukan hanya orang-orang yang layak. Utus mereka saja, saya tidak usah. Kalau saya perlu pergi, mereka juga ikut, jangan cuma saya sendiri. Dan benar-benar itu datang dan memberikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Bukan sembarangan. Sehingga dalam mengelola keuangan itu harus benar-benar bertanggung jawab di dalam penggunaannya. Begitu pula dengan persembahan-persembahan yang kita kumpulkan di gereja. Majelis harus
mempertanggungjawabkan. Penggunaannya harus benar-benar ditujukan untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk sesuatu yang menjadi agenda pribadi. Enggak. Ya, saya bersyukur gereja kita terus berusaha untuk mengelola keuangan itu dengan bertanggung jawab. Ada diakonnya yang memang harus diberikan kepada yang membutuhkan, kita salurkan. Ya, persembahan saudara tentang fight to COVID itu pun juga kita salurkan. Apa yang menjadi dana operasional gereja itu juga tetap digunakan dengan bertanggung jawab. Yang terakhir, saudara, sebelum saya menutup penyampaian firman Tuhan ini, ada satu pertanyaan yang menjadi perenungan buat kita masing-masing. Apakah memberi persembahan merupakan disiplin yang biasa saudara lakukan dengan sukarela dan sukacita? Kalau saudara tidak punya hati memberi, maka sukarela dan sukacita itu tidak akan saudara temui. Kalau saudara punya hati yang mau memberi, maka saudara akan memberi dengan sukarela. Di dalam kesukarelaan itulah barulah saudara bisa menikmati sukacita. Sehingga akhirnya apa yang ditulis di dalam Alkitab adalah lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah diri kami. Kebenaran firman Tuhan sudah kami dengarkan, tetapi tidak cukup sebagai pendengar firman saja. Kami harus menghidupinya sebagaimana yang Tuhan ingin kami hidupi. Salah satu hidup yang harus kami jalani, yaitu kami sudah menerima berkat-berkat jasmani dari Tuhan. Biarlah kami juga boleh berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Kami boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk majelis yang mengelolanya. Tuhan beri hikmat bijaksana. Tuhan beri tanggung jawab sehingga mengelolanya dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bukan hanya bertanggung jawab kepada si pemberi persembahan, tetapi orang-orang yang memberi persembahan, mereka memahami, mereka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Maka majelis jemaat pun harus mengelolanya demi untuk pekerjaan Tuhan, supaya kerajaan Allah diperluas di muka bumi ini melalui gereja Tuhan di tempat ini. Bahkan orang-orang yang membutuhkan bisa mendapatkan bantuan, serta bisa digunakan juga untuk pekerjaan Tuhan, misi yang Tuhan percayakan bagi gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Tuhan tolong kami untuk melakukan disiplin rohani di dalam memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.